saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya sebagai penegak hukum. Kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Minggu-minggu ini lagi rame tentang hukum, wajah hukum di negara kita nih, Pak. Oh iya, iya. Siap. Kebetulan yang ada ini ya, lawyer ditangkap itu. Ya, lawyer ini seorang sejatinya lawyer kan itu, Pak ya. Yeah. Beliau seorang lawyer dan di apa Pak, menyuap lah istilahnya. Tapi dengan statementnya beliau kan dari video yang ramai itu kan. Iya. Dia menyampaikan diminta di wajah pengadilan kita seperti itu, Pak. Kalau untuk menangin kasus kan gitu. Apakah seperti itu sih, Pak? Atau ada emang atau hanya oknum gitu, Pak? Ya, memang praktek itu sering terdengar. Kalau saya ketika di KPK, saya punya beberapa pengalaman menangkap hakim. Ya. Hakim biasanya hubungannya dengan pengacara. Betul. Seringkali kemudian apakah nanti dari pengacaranya atau penasihat hukumnya mereka bilang kita menyuap karena kalau nggak begitu keadilan yang harusnya hak kami nggak dapat karena betul, hakimnya main dengan pihak lawan. Betul. Dan seterusnya. Memang ini lingkaran setan dan harus diperbaiki. Dan kalau dibiarkan maka hukum rusak. Ketika ketidakadilan terjadi gara-gara itu ditransaksikan, diperjualbelikan, apalagi yang bisa kita harapkan? Benar. Kepastian tuh di situ. Ketika kita menjadi korban karena suatu ada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang, contohnya Mas Saiful punya rumah gitu, dikondisikan rumahnya kemudian diambil alih oleh orang. Betul. Terus berjuang di pengadilan, ternyata harus ngasih suap, apa enggak sedih gitu. Benar. Ya walaupun saya yakin ya, saya juga kenal dengan banyak hakim yang baik ya. Tapi ketika transaksi begini itu dibiarkan, maka dampaknya berat. Betul. Kita juga sering mendengar bahwa banyak advokat atau penasihat hukum yang merasa dilematis. Kalau dia tidak menyuap, kemudian perkaranya kalah. Betul. Gitu ya. Terus kalau menyuap, resiko hukum buat yang bersangkutan. Tapi itu nggak bisa menjadi pemakluman. Itu tidak bisa terus kemudian, oh ya kalau gitu silakan aja menyuap, ya nggak bisa. Benar. Pilihannya apa? Jangan disuap, jangan mau menyuap. Lakukan perlawanan dengan hukum. Seandainya pun kalah, dia bisa melihat bagaimana ruang-ruang yang bisa diperjuangkan dalam advokasi, dalam pembelaan. Tapi kalau menyuap, ya dia mencelakakan diri sendiri. Maka ada beberapa lawyer ya atau advokat yang ketika tertangkap dia sadar bahwa ternyata dia menyadari bahwa ditangkapnya dia karena moralitasnya yang rendah, ya, karena integritasnya yang bermasalah, dan kemudian dia kooperatif menyampaikan itu bagus. Betul. Karena saya berpandangan orang-orang yang seperti itu layak untuk diberikan keringanan hukuman. Kalau orang yang kemudian sudah ketangkap, buktinya sudah jelas, masih bohong pula, betul, masih melawan dengan merekayasa, masih berupaya menyuap hakim di perkaranya dia, kan jahatnya kuadrat ya, double gitu kan. Nggak ada, karena pada dasarnya tujuan dari pemidanaan atau penegakan hukum pidana itu adalah adanya keinsafan. Betul. Jadi orangnya ketika dia insaf, tidak mau berbuat lagi, merasa salah segala macam, itu memang tujuan pemidanaan itu. Dan yang berbuat, yang belum berbuat, yang tidak kena kasus perkara suap, ya jangan menyuap lagi gitu kan. Betul. Dan jangan ragu untuk mau melaporkan.
Saya pernah beberapa kali bincang-bincang dengan advokat-advokat muda yang mereka berjuang untuk tidak mau menyuap dalam bentuk apapun. Masalahnya atau resikonya adalah kasusnya sering kalah katanya. Benar. Tapi itulah. Tapi dengan dia mau untuk terus konsisten, maka dia akan belajar. Dia akan menjadi pengacara atau advokat yang hebat karena dia akan jeli, lebih menguasai dan lain-lain dibanding orang-orang yang mengambil jalan pintas menyuap. Betul. Ya tentunya pada saat nanti kita juga atau sekarang dan ke depan kita harus terus mengajak orang-orang yang berintegritas untuk peduli dan berkolaborasi untuk menentang dan melaporkan setiap perbuatan-perbuatan suap tadi. Dengan harapan terkikislah perbuatan-perbuatan itu. Dan fenomena-fenomena yang kita lihat terjadi suap di mana-mana untuk perkara-perkara dan lain-lain itu sedikit demi sedikit bisa hilang. Semoga hilang semua. Benar, Pak. Lagi. Tapi yang miris kan hampir semua sektor, semua lini, Pak, ya. Penegak hukum mulai dari kepolisian, mau dari pengadilan sampai di tahanan pun kan semua kan bisa dibeli lah kan gitu, Pak. Istilahnya kalau Anda kata di pengadilan pun ada bahasanya, oh saya sudah disiram duluan, lebih besar atau kalau mau ya besaran lagi kan gitu, Pak. Itulah jahatnya korupsi di sektor penegakan hukum. Bayangin, ini orang-orang yang menerima suap itu bahkan dalam beberapa keadaan dia yang meminta, betul, atau nakut-nakuti agar dikasih gitu kan. Itu dia pada dasarnya sedang menjual kewenangan yang diamanatkan kepada yang bersangkutan. Betul. Negara ingin hukum tegak, ya kan? Maka diberikanlah, diamanatkanlah kewenangan-kewenangan kepada penyidik, penuntut, jaksa dalam hal ini kan, hakim, terus orang-orang lain, contohnya sampai pemasarakatan di lembaga pemasarakatan, agar hukum tegak, agar prosesnya benar. Dia yang diberikan amanat, kewenangan, kemudian menjual dengan menerima sejumlah imbalan dan mengkhianati amanat dari negara. Inilah jahatnya mereka. Jadi pada dasarnya orang-orang yang mau menerima suap, dia orang jahat. Dia orang jahat. Dan jahatnya itu bukan pada dirinya ya, tapi dia jahat juga kepada negara. Jahat juga kepada masyarakat. Jahat juga kepada kemanusiaan. Benar. Jahat juga kepada peradaban. Nah, itulah jahatnya korupsi. Pak, ini kan yang sangat bagus buat kita ketika Pak pengacara ini, Pak, ya, Pak Yosep Parera ini ditangkap. Beliau berstatement itu yang sangat menurut saya luar biasa, Pak. Gimana? Luar biasanya itu ya beliau mengakui kalau beliau salah. Istilahnya gentleman, Pak. Kan jarang orang yang bergentleman dan mengakui dan dia mau ngomong semuanya. Dan di sisi lain ada edukasinya di situ, Pak. Agar teman-temannya yang sebaya jangan melakukan cara lawyer lainnya jangan ada yang berbuat gitu, ya. Karena kalau sebaya kan ada juga lawyer yang tua, yang muda. Lawyer sebaya agar tidak mengikuti jejaknya dia, kan gitu, Pak. Jadi gini, terlepas dari perbuatannya salah, betul, perbuatannya buruk, ya perbuatannya memang layak untuk diberikan hukuman. Betul. Tapi ketika menyampaikan apa adanya dan kemudian bersikap gentle gitu ya, gentleman, maka kita perlu apresiasi. Kalau saya berpandangan, ketika orang itu jujur apa adanya, dia ceritakan semuanya, maka kepada yang bersangkutan layak untuk diberikan penghargaan. Betul. Baik itu berupa pengurangan hukuman dan hak-hak lainnya kepada yang bersangkutan diberikan. Karena kita berharap tentunya jangan orang berbuat kejahatan, tapi ketika berbuat kejahatan ya ngaku saja sudah. Apalagi yang mau diinikan kan? Ketika sudah berbuat jahat, tadi yang saya katakan tadi sebelumnya, ketika dia berbuat jahat kemudian dia masih bohong juga, merekayasa bukti, mengancam saksi, dan bahkan menyuap hakim di perkaranya dia lagi seandainya, itu kan jahatnya double-double jadi ya, gitulah kurang lebih. Tapi poin tadi saya tentunya kita layak untuk memberikan apresiasi.
Dari statementnya di video itu kan beliau kan diminta kan gitu Pak oleh salah satu hakim agung untuk menyerahkan kan gitu Pak. Ya, tapi dia juga bilang ya, katanya dia nggak kenal ketemu sama hakim agungnya. Tapi pada dasarnya tadi, ketika orang itu memberi suap itu ada dua kemungkinan. Dia memberi karena dia yang berinisiatif, atau dia memberi karena diminta. Itu sama-sama menyuap. Ada lagi yang begini, dia memberi karena mau mempengaruhi agar orang yang diberi berbuat sesuatu. Betul. Atau dia memberi karena orang yang diberi telah berbuat sesuatu. Oh iya. Jadi memberi sebelum perbuatan dan memberi setelah perbuatan. Jadi ada beberapa terminologi, tapi sama dalam kualifikasi, tetap sama saja menyuap. Baik yang dia berinisiatif sendiri maupun karena dia diminta. Tapi pada dasarnya ketika dia berinisiatif sendiri, mestinya harus dilihat sebagai perbuatan yang lebih berat ya. Betul. Tapi kalau dia yang diminta gitu Pak? Sama saja menyuap, cuman mungkin agak sedikit berbeda. Walaupun pada dasarnya harusnya ketika diminta dia tolak, atau ketika dia diminta dia laporkan yang meminta, agar yang meminta itu bisa kena hukuman. Siap. Tapi kan yang kena beliaunya yang kena. Iya, karena dia berbuat kan. Berbuat. Ya. Terakhir nih Pak, ada nggak Pak solusi? Ini menurut Bapak ya, solusi agar penegak hukum kita itu tidak ada yang main seperti itu Pak, mulai dari bawah sampai atas gitu Pak. Ya. Biar adil nih, sebenarnya kita sebagai masyarakat mempunyai penegak hukum yang berkeadilan kan gitu. Betul. Saya sering diskusi soal itu. Beberapa mengatakan begini, berikan dia gaji yang besar. Dengan gaji yang besar, maka dia akan terima suap. Tapi ternyata di beberapa bidang kerja, ambil contoh di perpajakan gitu, atau bea cukai atau apa yang katanya gajinya sudah lumayan bagus, masih juga terima gitu. Jadi nggak serta-merta menghilangkan perbuatan itu. Ya, walaupun saya tadi katakan contoh itu bukan berarti semuanya ya. Betul. Tentu ada oknum-oknumnya di sana. Intinya apa? Memperbaiki sistem salary atau pendapatan buat penegak hukum itu penting juga. Tapi yang nggak kalah penting adalah ada suatu sikap atau pilihan dari pimpinan negara ini tentunya, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, dan juga tentunya pimpinan-pimpinan di yudikatif, untuk mau menjadikan pilihan strategis memberantas korupsi di sektor penegak hukum terlebih dahulu. Kalau penegak hukum ini diperbaiki semua, maka ini akan berdampak ke sektor-sektor lain. Dan tentu dalam rangka melakukan pembangunan, pemerintah juga akan melakukan perbaikan atau upaya-upaya di sektor ekonomi, terus memperbaiki hal-hal di sektor pendidikan, kegiatan sosial, politik, dan lain-lain, itu pasti. Tapi ketika penegakan hukumnya bermasalah, maka memperbaiki itu akan sulit gitu. Benar. Orang akan pilih enaknya sendiri, orang akan milih untungnya sendiri atau mudahnya sendiri, dan kemudian mengambil jalan mengakali atau menyuap penegak hukum untuk bisa mendapatkan keuntungan atau melakukan sesuatu seperti yang dia inginkan. Nah, ini bahaya. Tapi kalau penegak hukum ini diperbaiki, maka memperbaiki sektor-sektor lain itu akan didukung oleh penegakan hukum yang objektif, jujur, dan profesional. Harusnya seperti itu. Dan itu tidak bisa hanya dihimbau ya. Iya. Haruslah dilakukan dengan 3 langkah: ditindak, dicegah, dan dilakukan himbauan atau pendidikan. Dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan haruslah dapat dukungan dari pimpinan dari pemerintahan, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Siap, terima kasih Pak. Tapi kita berkeyakinan ke depan hukum kita berkeadilan Pak. Saya yakin, walaupun tentu perlu tahapan dan perlu desakan dari kita semua. Betul-betul. Siap, terima kasih untuk edukasinya dan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Salam integritas, anti korupsi.